Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syakautu ila waqi'i su'ahifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asyi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwah as'adakumullah lailatakum bikulli khair wa tabat lailatakum kulli khair aidan kaifa halukum? Tayyib alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Tayyib ayyuhal ikhwah hiya bina nashkurullah azza wa jalla awalan bi anna qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan wa waqtan wa fursatan ghaliyatan wa fursatan kaminatan li nastati an nata'allama maratan ukhra fi hadhihi nadwa al mubarakah wa la nansa thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala syafi'ina wa rasulina wa nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ila nur wa ila siratil azizil hamid. Taib i'lamu ayyuhal ikhwah bi anna darsuna al-yawm aw hadha az-zoom yuqadu bi dawrati Arabia Fusha Learning Center ya. Jadi teman-teman sekalian, aku lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan selamat datang dan juga ahlan wa sahlan ya kepada semuanya di pembelajaran yang insya Allah setiap Jumat dan terbuka untuk umum ini ya. Jadi itu harus tahu bahwasanya kegiatan ini, acara ini yang setiap Jumat ini punya lembaga kursus AFSO LC ya, lembaga kursus Arabia Fusha Learning Center, yang mana insya Allah setiap Jumat ya, jikalau ada kesempatan, yang mana terbuka untuk umum dan juga siapapun boleh masuk. Jadi kalau ada teman kalian yang ingin bergabung, ada waktu kosong di hari Jumat malam, silahkan bisa di-share juga ya. Baik, kadzalika qoblal bidayah ya, sebelum kita mulai sa'uakidukum awwalan. Ana mau mengkonfirmasi dulu ya. Bi anna darsana al-yaum laisa darsan limubtadi'in qad laisa hunaka al-ibtida' fil lughah al-arabiyyah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ana mau mengkonfirmasi dulu bahwasanya pembelajaran malam ini itu bukan pembelajaran yang dasar banget ya. Bukan pembelajaran yang mana kalau orang nggak punya dasar bisa nggak belajar di Zoom sekali malam hari ini. Mungkin bisa, tapi kurang agak cocok ya. Maka sebelum itu ana mau mengingatkan dulu ya bahwasanya pembelajaran malam hari ini adalah pembelajaran yang mana istilahnya sudah tahu bahasa Arab sedikit lah, seperti itu ya. Nah, terus bagi kalian yang di sini, yang di grup ini, yang di Zoom ini, kalau misalkan belum ada dasar bahasa Arab, gimana belajarnya? Nah, nanti insya Allah kalau emang belum ada dasar bahasa Arab sama sekali, nanti kemarin sudah ana share juga ya buku Durusul Lughah dan ada rekamannya. Nah, itu sebenarnya buat dasar banget ya. Jadi kalau antum masih dasar banget bahasa Arabnya, antum bisa belajar lewat situ. Itu ada rekaman YouTube-nya, udah satu buku dan ada PDF-nya ya. Baik ya, seperti itu ya. Maka untuk pembelajaran hari ini, wa darsuna al-yaum ala wa huwa at-tasrif al-lughawi. Ya, pembelajaran malam hari ini apa? At-tasrif Al-lughawi. At-tasrif al-lughawi. Ya. Insya Allah selama 1 jam atau 1 jam lebih ke depan ya. Walakin qabla dzalika, tapi sebelum itu ya, kita di setiap kegiatan Jumat ini pasti ada dokumentasi ya. Makanya mumpung sekarang sudah lumayan banyak orangnya, ya silakan bisa kita dokumentasikan dulu ya. Silakan boleh teman-teman untuk dibuka kameranya ya, bagi yang tidak berhalangan. Kita dokumentasikan dahulu. Biar nanti di akhir tidak ada dokumentasi lagi ya, biar langsung. Anda tahu kalau di akhir kan pasti
apa ya, pasti udah capek, pasti udah males, makanya dokumentasinya di awal saja ya. Silakan boleh dibuka ya kameranya bagi yang tidak ada halangan. Sip. Silakan masih bisa dibuka bagi yang belum membuka. Ya, ala hisabi salasah ya, hitungan ketiga ya. Ala hisabi salasah, wahid, isnani, salasah. Ya, maratan ukhra lagi ya. Wahid, isnani, salasah. Al-akhir, al-akhir. Satu lagi. Al-akhir. Wahid, isnani, salasah. Baik. Tamam, syukran. Barakallahu fikum. Silakan kalau mau off kamera boleh ya. Fahaya bina nabda darsana al-yaum fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip ya. Sebelum itu kalau bisa bagi yang di sekitar rumahnya atau di tempat Zoom-nya agak berisik boleh di-mute saja ya biar tidak mengganggu pembelajaran. Sip ya. Jadi bil amsi au fil usbu al-madi di minggu kemarin au laula akhta fil usbu'aini al-madiyaini ya kalau nggak salah di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar yang namanya at-tasrif al-istilahi. Ya, at-tasrif al-istilahi. Urid an as'alakum awwalan ya. Man yastati an yubayyin ma huwa at-tasrif al-istilahi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tasrif istilahi? Bahasa Indonesia saja ya. Man ya'rif? Mawjud amla? Angkat tangan ya atau tulis di chat juga boleh ya. Bahasa Indonesia saja penjelasannya. Kalau tidak ada nanti ana tanya ya. Mewujud amla. Coba ana ini ada yang ngechat ya. Perubahan kata. Sama mumtaz. Kalau singkatnya perubahan kata. Dari Ukti Hayatin Nufus ya. Tamam ya mumtaz. Kalau secara singkatnya apa itu tasrif istilahi perubahan kata? Ya. Jadi yang namanya tasrif itu ada dua. Yang pertama adalah at-tasrif istilahi yang mana kita sudah pelajari di pertemuan 2 minggu yang lalu. Yang maknanya tasrif istilah adalah perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ya, jadi dari fi'il madi, fi'il mudhari nanti dirubah menjadi isim masdar. Ya, kemudian dirubah lagi menjadi isim fa'il atau dirubah lagi menjadi isim maf'ul. Dirubah lagi menjadi fi'il amr dan fi'il nahyi, isim zaman dan isim makan. Itu tasrif istilahi. Ya. Kalau kita ngomong kataba yaktubu menulis, nanti ini kita bisa rubah menjadi penulis ya, penulis. Nanti kalau kita rubah menjadi penulis bahasa Arabnya apa? Kataba yaktubu. Kalau kita artikan penulis bahasa Arabnya menjadi isim fa'il menjadi Katibun. katibun ya. Yang kemarin sudah kita pelajari ya. Seperti kemarin aslama yuslimu, aslama yuslimu. Kalau orang yang menyerahkan diri bahasa Arabnya apa? Aslama yuslimu menyerahkan diri ya. Muslim. Orangnya apa? Muslim. Orangnya muslim yang kemarin kita sudah pelajari ya, bukan Islam. Islam itu masdarnya, aslama yuslimu Islam. Islam itu masdarnya. Tapi kalau orangnya apa ya? Yang kemarin sudah kita pelajari muslimun. Ya. Kemarin kita juga belajar apa namanya? Istaghfara yastaghfiru. Artinya ya beristighfar. Istaghfara yastaghfiru beristighfar.
Kalau kita ngomong menjadi perintah, istighfar lah. Apa bahasa Arabnya? Istakbir. Istaghfir. Nah, istafil yang kemarin ya, istaghfir atau memakai istakmala yustakmilu. Nanti kalau pakailah istakmil. Ya, itu tasrif istilahi dari perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya tasrif istilahi. Ya, yang mana di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar itu. Jadi bagi teman-teman di sini yang yang pingin ngelihat rekaman sebelumnya sudah ada di YouTube Ana ya. Jadi antum bisa searching saja langsung di YouTube Ana ya. Namanya apa YouTube-nya ya? Namanya seperti nama Ana di sini ya. Afwan Anugrah ya. Seperti itu. Itu yang pertama tasrif istilahi. Nah, untuk hari ini kita belajar at-tasrif al-lughawi. Fasu'al hal yusawi baina at-tasrif al-istilahi wa tasrif al-lughawi? Sawa amla? Pertanyaannya, sekarang kalau kemarin kita belajar tasrif istilahi, sekarang kita belajar tasrif lughawi. Itu sama atau beda tasrif istilahi sama tasrif lughawi? Beda, Ustaz. Ada yang bilang sama atau tidak? Atau ada yang bilang beda? Beda. Beda, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Iya. Dari segi nama. Yang tadi kan at-tasrif al-istilahi. Kalau ini at-tasrif al-lughawi. Dari segi nama beda atau sama? Beda, Ya, Ustaz. beda, jelas ya. Jadi dari segi nama saja sudah beda. Maka kalau at-tasrif al-istilahi tadi perubahan satu bentuk ya, fi'il madi masa lampau ke kata perintah, itu satu bentuk ke bentuk yang lain, tasrif istilahi. Untuk tasrif lughawi itu perubahan dari segi domir. Ya. Perubahan dari segi orang yang memakai, pemakaian atau dari segi domir. Ya. Jadi kalau nanti dirubah, apakah tasrif lughawi dirubah bentuk? Tidak ya, tidak merubah bentuk pertamanya atau tidak merubah sigohnya ya. Jadi kalau fi'il madi ya ke bawahnya fi'il madi. Fi'il madi. Cuma nanti fi'il madinya itu dirubah berdasarkan pelaku. Ya. Jadi kalau kayak kita ngomong tadi ya menulis ya. Menulis kan kataba. Fi'il madinya apa? Kataba. Nah, yang perlu antum ketahui, kataba ini untuk dia laki-laki. Ya. Jadi kalau kita ngomong Muhammad menulis, Muhammadun kataba. Atau kataba Muhammadun. Nah, sekarang kalau misalkan Zainab yang menulis, apakah tetap kataba? Zainab kataba atau gimana? Katabat. Nah, kalau Zainab nanti menjadi katabat. Dan perubahan ini yang namanya tasrif lughawi. Ya, kalau dia laki-laki kataba, kalau dia perempuan katabat. Nanti kalau saya menjadi katabtu. Nah, maka perubahan dari segi domir ini yang dinamakan apa? At-tasrif al-lughawi. Fahimtum amla ilahuna? Paham atau tidak sampai sini? Paham tuh insyaallah. Coba ada yang bertanya nggak apa itu tasrif lughawi? Maafi ya, tidak ada ya. Jadi perubahan dari segi pelaku ya. Jangan samakan bahasa Arab kayak bahasa Indonesia atau kayak bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia membaca ya, misalkan membaca. Saya membaca, kamu membaca, dia laki-laki membaca, kalian membaca. Membacanya tidak dirubah. Kalau bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris juga seperti itu. Kalau membaca read ya. Nanti dia laki-laki he read, she read, I read, you read. Semuanya sama, fiilnya tidak dirubah. Cuma kalau bahasa Arab ini tidak seperti itu. Bahasa Arab ini dirubah. Jadi yang aslinya tadi membaca ya, qara'a. Nanti kalau saya membaca bukan ana qara'a, bukan ana qara'a. Nah, nanti ada kaidahnya dan kaidahnya ini termasuk kaidah di at-tasrif al-lughawi. Ya. Jadi sampai situ ya tasrif lughawi penjelasan maknanya. Apakah ada pertanyaan sampai sini dulu? Afi ya?
Wa fi hadzal yaum, untuk hari ini kita akan belajar tasrif lugawi dari apa? Yang ada di judul tema hari ini, tasrif lugawi untuk apa? Madi dan mudhari. Untuk fi'il madi dan al-fi'lu al-mudhari. Ya. Seperti ini ya. Al-fi'lu al-madi wal fi'lu al-mudhari. Hari ini kita akan belajar yang namanya at-tasrif al-lugawi atau perubahan dari segi domir, perubahan dari segi pelaku untuk fi'il madi, al-fi'il al-madi, kadzalika al-fi'lu al-mudhari. Ya, seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk di perubahan ini ya, kita kan tadi Ana bilang dari pelaku ya. Yang namanya pelaku itu bisa kita lihat dari segi domir ya. Domir itu adalah kata ganti ya. Sebelum kita merubah al-fi'il madi dan al-fi'il mudhari, coba kita sebutkan domir ya bareng-bareng ya. Nah, domir itu ada berapa? Ada 14 ya. Domir ada 14. 14. Coba sebutkan ya. Yang pertama apa? Huwa. Nah, domir yang pertama itu huwa. Yang artinya dia Dia laki-laki. laki-laki. Kemudian apa? Huma. Kalau huma berarti dia Laki-laki dua. berdua. Kemudian bawahnya lagi apa? Hum. Ini keluar rokat ya. Hum yang artinya apa? Dia laki banyak. Jadi dia laki-laki banyak atau istilahnya mereka. Mereka laki-laki. Jadi ada dia laki-laki berdua sama dia laki-laki bertiga. Kemudian bawahnya, nah kalau ada dia laki-laki ada juga dia perempuan. Nah itu bahasa Arabnya adalah hiya. Mungkin nanti sudah belajar ini ya domir. Ini domir pembelajaran dasar ya. Nah terus untuk kalau mereka berdua perempuan itu gimana? Huma. Nah, jadi sama seperti di atas ya. Kalau di atas huma, di sini untuk perempuan juga sama yaitu huma. Kemudian untuk jamaknya ya atau untuk banyak perempuan, mereka perempuan. Apa bahasa Arabnya? Hunna. Ya. Hunna. Nana arokatin saja biar dibacanya jelas. Silakan ikutin Ana dulu ya. Ikutin Ana dulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ulangi lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Jadi domir-domir yang ini ya, yang kita baca barusan itu dinamakan apa? Dinamakan domir goib ya. Dinamakan domir goib. Atau kalau bahasa Indonesia adalah orang ketiga. Orang ketiga. Ya. Orang ketiga itu adalah orang yang kita omongin ya, kita bicarakan. Jadi kalau kita ngomong Muhammad pergi ke masjid. Muhammad pergi ke masjid. Anda tanya, Muhammad di sini orang pertama, orang kedua atau orang ketiga yang tadi? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga. Orang ketiga. Berarti domirnya apa kalau Muhammad di sini? Apakah dia atau huwa? Berarti huwa. Huwa ya, karena kan satu Muhammad, makanya huwa. Nanti kalau kita ngomong ibu memasak nasi, ibu masak nasi. Nah sekarang ibu orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga juga. Apakah dia huwa? Hiya. Jawabannya iya. Kan. Karena perempuan ya. Iya. Jadi jelas ya sampai sini. Selanjutnya, sekarang kita masuk orang kedua. Jadi kalau orang ketiga tadi
huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Sekarang orang kedua. Nah, orang kedua ini kalau bahasa Indonesia kamu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga spesifik. Ada kamu laki-laki, ada kamu perempuan. Kita sebutkan kamu laki-laki dulu bahasa Arabnya. Anta. Anta. Kemudian kalau kamu berdua, Antuma. antuma. Kemudian yang bawahnya yaitu kalian. Jadi bedakan kalian sama mereka. Bedanya apa kalian sama mereka? Kalian orangnya 2. Kalau mereka Kalian banyak. orangnya lebih dari 2. Nah, apa bedanya kalian sama mereka? Bukan seperti itu ya. Kalian sama mereka bedanya bukan itu. Bedanya apa? Kalian sama mereka. Kalian orang Kalau kedua. kalian orangnya ada di dekat kita. Kalau mereka Kalian maaf. mukhatab. Mereka Jadi goib. dari segi orang pertama, orang kedua, orang ketiganya ya. Kalau kita bilang mereka itu orang ketiga, orang yang kita obrolkan mereka itu, iya kan? Iya. ya Sedangkan kalau kalian itu adalah Yang di depan. orang kedua. Ada di dekat kita. jadi berarti kalau mereka itu hum, kalau kalian apaan? Antum. Antum. Yes ya. Jadi jangan nanti antum mereka. Antum itu bukan mereka, antum kalian. Tapi kalau hum mereka. Ya, selanjutnya ya. Ini ada kamu perempuan ya. Kalau kamu laki-laki tadi anta, kalau kamu perempuan Anti. anti. Ya. Kemudian kalau berdua Antuma. sama ya. Cuma Pokoknya sama seperti yang di atasnya, sama seperti di mudzakkar. Kalau tadi huma sama, kalau ini antuma sama. Nah, sekarang kalau kalian perempuan, Antunna. antunna. Jadi ditasdidkan seperti ini ya. Antunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Silakan ikuti Nana ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Antuma, antum, anti, antuma, antunna. Coba dari awal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana nahnu. Sip. Jadi kalau dari anta sampai antunna ini orang kedua ya. Mukhatab. Itu bahasa Arabnya mukhatab. Bahasa Indonesia orang kedua. Orang kedua itu orang yang sedang kita ajak ngobrol ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong tadi ya, kalau kita ngomong tadi Muhammad pergi ke masjid, orang kedua atau orang ketiga? Ketiga. Orang ketiga. Goib. Goib ya. Karena Muhammad ini bukan kita ajak ngobrol, tapi kita ngomongin dia ya. Beda kalau kita memanggil orang. Wahai Muhammad, ambillah buku. Wahai Muhammad, ambillah buku. Nah, di sini jadi orang kedua atau orang ketiga kalau kalimatnya seperti ini? orang kedua. Nah, kalau ada wahai itu berarti sudah menjadi orang kedua ya. Atau kalau bahasa Arabnya iya ya. Kalau kita ngomong Muhammad yadhabu ilal masjid. Berarti Orang ketiga. kedua. Yang Tapi ketiga. kalau kita ngomong ya Muhammad idhab ilal masjid. Menjadi Mukhatab. orang kedua ya. Beda ya. Itu beda. Kalau yang pertama itu tidak ada ya-nya. Ya itu artinya wahai. Jadi kita ngomongin Muhammad. Tapi kalau yang kedua tadi kita memanggil. Kalau memanggil kan orang kedua. Sip, al-akhir ada saya. Apa bahasa Arabnya? Anak. Nah, kalau saya perempuan, apa bahasa Arabnya apa? Sama anak. Saya perempuan apa? Anak sama. Anak. Ya, jadi buat laki-laki dan buat perempuan. Sekarang yang terakhir apa? Nahnu. Artinya apa? Mama nah. Kami. Kalau kita ngomong kita, bahasa Arabnya apa? Nahnu. Nahnu. Sawa ya, sama.
Jadi kalau kita bilang ana sama nahnu, ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, orang pertama ya, ini namanya mutakalim atau orang pertama. Orang pertama itu orang yang ngomong. Orang yang ngomong itu nanti tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan Bu biasa roh lagi ya. perempuan. Yes ya. Iya. Ada yang sudah hafal domir ini? Sudah. Insyaallah. Ada yang sudah hafal lagunya? Sudah. Mahum. Wa huma hum hiya Ya huma. anta antum anti antum antuna ana nahnu. Baik, ya, Ana ada lagu yang baru ya. Tadi lagunya lagu-lagu jadul ya. Ini lagu modern ya ini. Ikutin Ana dulu ya. Ini lagu ini bagus buat dihafal. Kalau antum lupa, biasanya kalau pakai lagu lebih cepat ya. Lagu Piala Dunia 2010 ya. Ya, ini di sini yang cowok sedikit ya. Nah, ya, lagunya seperti ini ya. Ikutin, dengerin dulu ya. Isma'ni awalan, isma'uni awalan. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna ana wa nahnu ana wa nahnu. Bisa ya? Insyaallah. Ano, satu kali lagi, sekali lagi. Isma awalan ya. Dengerin dulu ya. Waving flag ya, waving flag, lagunya waving flag. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana wa nahnu ana wa nahnu. Bisa ya? Coba bareng-bareng ya. Silakan bareng-bareng hitungan ketiga. Wahid, isnani, salasa. Huwa Baik, ulangi sekali lagi ya. Sudah bagus tadi, ulangi lagi ya. Huwa huma hum hiya huma hunna, seperti itu ya nadanya. Wahid, isnani, salasa. Ya. Jadi ya seperti itu ya untuk domir ya. Jadi kalau di total ini ada berapa ini? Ada arba'a asyarah ya. 14. Arba'ata asyar ya, ada 14 ya. Jadi domir dalam bahasa Arab ada 14 ini. Jadi silakan dihafalin sendiri ya lagunya biar lebih hafal. Karena pembelajaran hari ini kita tasrif lugawi ya. Ini domir nih cuma kita sebagai awalannya saja. Ya. Sip ya. Jadi seperti ini ya. Untuk domir ada 14 dalam bahasa Arab. Jadi detail banget ya domir dalam bahasa Arab itu. Jadi sampai dia laki-laki, dia perempuan, habis itu mereka laki-laki, mereka perempuan ada. Ya, dan kalau bahasa lain nggak sedetail ini ya. Tajur ya. Sip. Ya, sekarang kita langsung belajar tasrif al-lugawi ya. Jadi seperti yang Anda bilang tadi, tasrif lugawi itu dirubah berdasarkan domir ya. Jadi nanti berdasarkan domir huwa, nanti kalau dia laki-laki gimana, kalau dia perempuan nanti gimana, kalau mereka berdua gimana. Nah, ini ya, kalau tasrif lugawi itu belajar dirubah berdasarkan domir seperti ini ya. Nah, kita tulis rumusnya dulu ya. Untuk domir huwa itu adalah domir yang pertama. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu sebagai perbandingan atau sebagai wazn,
Itu bentuk pertamanya adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Bentuk pertama. Jadi kayak kataba atau fa'ala, qoro'a. Berarti kalau ditanya qoro'a itu untuk domir apa? Jawabannya untuk domir ini. Domir huwa. Oh, dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Kemudian kalau misalkan untuk mereka berdua, untuk laki-laki juga, untuk mudzakkar, maka yang aslinya fa'ala ya. Aslinya tadi fa'ala. Aslinya seperti ini. Kalau berdua ditambahin apa? Alif. Tambahin alif. Panjang ya. Jadi fa'ala seperti itu. Kemudian untuk jamak yang hum ya. Hum berarti kan mereka. Mereka laki-laki. Berarti mereka laki-laki itu orang ketiga dan lebih dari 2. Nanti dari fa'ala menjadi apa? Fa'alu. Jadi ditambahin waw, sukun ya. Seperti ini. Benar atau salah? Atau kurang? Kurang. Nah, kurang apa? Alif. Tamam. Jadi kalau untuk mereka laki-laki itu fa'alu seperti ini. Jangan cuma waw saja, harus ada alifnya juga. Ini namanya alif tafrik ya, alif tafrik. Gunanya untuk membedakan antara jamak mudzakkar sama fi'il mu'tal ya. Kalau fi'il mu'tal kan nggak ada alifnya. Makanya ini nggak boleh ketinggalan alifnya ya. Fa'alu. Ya. Coba ikutin Nana. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala. Ikutin lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu untuk mudzakkar. Kita tulis yang muannasnya ya. Jadi kalau dia laki-laki tadi fa'ala. Nah, nanti kalau muannas bentuknya sama, tinggal ditambahin tak sukun di akhir. Jadi gimana? Fa'alat. 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 Kemudian kalau untuk mereka berdua, untuk perempuan sekarang. Fa'alata. Tak sukunnya dijadikan panjang ya, jadikan alif fathah panjang. Fa'alata. Fa'alata. Jadi beda sama ini ya. Kalau ini domirnya sama, ini huma juga. Tapi kalau masuk di fi'il madi nanti di sini ada taknya, jadi fa'alata. Ya. Jadi bukan sama kayak huma. Ini huma. Oh, berarti nanti sama. Bukan. Kalau huma laki-laki, fa'ala. Kalau huma perempuan nanti jadi fa'alata. Ya. Kemudian untuk mereka perempuan. Jadi ditambahin nun niswah ya, ditambahin nun. Jadi fa'alna. Fa'alna. Coba ikutin Ana ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Seperti ini ya. Ini untuk domir goibnya atau orang ketiga. Kemudian kita sekarang kasih untuk orang kedua ya. Anta ya, anta. Jadi kalau dia laki-laki tadi fa'ala. Nah, kalau kamu perempuan nanti jadinya seperti ini ya. Fa'alta. Ta. Kalau antuma menjadi Fa'altuma. Naam. Fa'altuma. Rumusnya gampang ya. Kalau untuk orang kedua, rumusnya gampang. Antum lihat huruf akhirnya. Anta, huruf akhirnya apa? Wala, ya. Enggak, ini anta, huruf akhirnya apa? Tanya. Harokat apa? Nah, antum ambil tanya. Anta, fa'alta. Antuma menjadi fa'altuma. Kalau antum menjadi Fa'altum. Nah, sama ya. Jadi rumusnya itu diambil huruf akhirnya nih menjadi fa'altum.
Nah, kalau anti menjadi Fa'alti. antum ambil T-nya menjadi fa'al alti. Nanti kalau antuma di sini gimana? Berarti sama seperti ini ya, sama seperti yang di sini. Fa'altuma. Kalau antunna diambil nah, menjadi Fa'altunna. Nah, gampang ya. Jadi anta ambil tanya fa'alta, anti, fa'alti, antuma, fa'altuma. Rumusnya seperti itu. Untuk orang kedua ya. Ini anta sampai antuna kan orang kedua. Rumus seperti ini. Coba kita baca dulu. Ikutin ana ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Sekarang yang terakhir. Domir mutakalim atau orang pertama ya. Orang pertama ini ada ana dan nahnu. Nah, kalau ana gimana? Apakah diambil nanya menjadi fa'alna? Apakah seperti itu? Nah, jawabannya kalau ana ini berbeda sendiri ya. Nah, kita nggak ambil nanya bukan, tapi tak berharokat domah. Jadi fa'altu. Dan kalau nahnu gimana? Nah, kalau nahnu ini baru yang nunnya panjang ya. Fa'al nah seperti ini. Ya. Jadi seperti ini tasrif lugawi untuk fi'il madi, al-fi'il al-madi ya. Ya. Coba sekarang kita baca ya atau kita praktekkan. Azhar ya. Kita baca rumusnya atau wazannya dari awal ya. Dari fa'ala ya. Silakan disimak istami awalan ya. Silakan dengarkan ana dulu nanti ulangin bareng-bareng ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Bisa ya? Silakan coba dibaca dari awal. Wahid, isnani, salasa. Nah, sekarang pakai lagu. Ini ada lagunya juga ya. Beda lagunya ya. Isma awalan ya, dengarkan dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Bisa nggak? Bisa. Nah, yang atas dulu sini dulu ya. Ana baca dulu terus praktekkan yang domir goib dulu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Silakan diulangin. Wahid, isnani, salasa. Afwan, suaranya jelas atau tidak sekarang? Jelas. Yang satu. Coba ulangin lagi ya. Ulangin lagi. Isma awalan, dengarkan dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sampai situ dulu. Silakan ulangin. Wahid, isnani, salasa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna.
Dan dilanjut fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. فعلت فعلتم فعلتن Fa'altu, fa'alna. فعلنا. Ya bisa ya dari awal. Bisa. Bareng-bareng jama'atan. Minal awal ilal akhir. Bareng-bareng dari awal sampai akhir ya. Wahid, isnani, salasah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sip. Ya. Silakan diulangin terus ya, diulangin beberapa kali sampai hafal. Karena kalau pingin gampang ya dihafal rumusnya ini. Nah, cara ngafalnya gimana ya? Pakai lagu gini biar enak ya dan biar cepat ngafalnya ya. Sekarang kita kasih mauzunnya ya. Mauzun itu adalah bentuk yang sudah memiliki makna ya. Jadi kalau kita bilang fa'ala, fa'ala itu bisa memiliki makna, artinya melakukan, tapi bisa juga tidak memiliki makna sebagai rumus saja. Bisa. Nah, sekarang kita kasih yang memiliki makna ya. Coba kita kasih bahasa Arabnya yang gampang dulu saja ya. Bahasa Arabnya membuka apa? Fataha. Apa? Fataha. Jadi sesuai rumus ya. Kalau ini fa'ala berarti ini fathah semua. Fataha. Fataha. Ya. Fataha. Nah, fataha kan membuka ya. Nanti kalau kita bilang mereka laki-laki membuka ya tinggal disesuaikan di sini. Menjadi fatahu seperti ini ya. Jadi sesuaikan sama rumus di sini ya. Cuma hurufnya saja berbeda. Kalau ini fa'ala, ini fataha. Ini berarti fataha, fataha, fatahu. Fatahu. Nah, kalau untuk hiya gimana jadinya? Fatahat. Sama ya. Kalau tadi fa'alat, ini fatahat. Fatahat bawahnya apa? Fatahata. Fatahata. Terus untuk yang jamak menjadi fatahna. Di sini enggak anak terus lengkap ya karena yang penting gambarannya saja ya. Fataha, fatah. Coba kita mauzunnya ya dari awal. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fataha, 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 fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Paham ya? Coba sekarang dirubah. Kataba. Fatahanya diganti kataba yang artinya menulis. Tamam. Jadi nanti kalau kita ngomong Zainab menulis, nanti bukan Zainab kataba bukan, tapi karena perempuan menjadi Zainab Katabat. katabat. Ya. Jadi gunanya tasrif lugawi itu seperti ini. Jadi fiilnya ini nanti berubah berdasarkan pelakunya. Kalau Muhammad ya kataba. Kalau Zainab nanti katabat. Nanti kalau misalkan al-muslimuna, ya al-muslimuna itu berarti para laki-laki muslim, nanti menjadi kata al-muslimah itu masuk domir mana? Anak tanya, al-muslimah domir mana? Al-muslimah. Al-muslimuna. Al-muslim. Ah, berarti hum ya, hum. Berarti kalau tadi kataba menjadi Katabu. katabu. Al-muslimuna katabu. Zahaba pergi ya, pergi. Zahaba pergi. Kalau nanti al-muslimuna menjadi Dahabu. Kalau kita ngomong al-muslimat. Nah, sekarang al-muslimat. Domirnya apa al-muslimat? Kunna. Ini ya. Orang ketiga. Pokoknya orang yang kita sebutkan itu orang ketiga. Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada ya berarti orang Tiga. ketiga. Maksudnya gini ya. Kalau kita ngomong al-muslimuna, al-muslimat itu orang ketiga.
Cuma kalau kita tambahin ya al-muslimuna baru nanti berubah menjadi orang kedua. Ya. Jadi orang yang kita sebutkan itu orang ketiga. Jadi kalau al-muslimat nanti dhahabna. Al-muslimatu dhahabna. Sekarang anta dulu. Anta. Fataha menjadi Fatahta. kalau antuma menjadi Fatahuma. kalau antum menjadi Fatahtum. fatahtum. Ya. Kemudian kalau anti menjadi Fatahti. Fatahti. ti. Kalau antuma sama ya, fatahtuma. Kalau antuna ya kita ambil di sini menjadi Fatahtunna. apa di sini? Fatahtunna. Ya. Kemudian kalau ana menjadi nah di sini fa'altu berarti ditambahin tak berharokat doma menjadi fatahtu. Kalau fa'alna menjadi fatahna. Yes ya. Kita baca fataha ya, kita baca mauzunnya. Silakan ikutin dulu ya. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Fataha, 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 fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Mumtaz. Seperti ini ya, dirubah sesuai rumus di sini. Sekarang anak kasih mauzunnya ya. Anak kasih mauzunnya, anak kasih yang memiliki makna, kalian rubah. Kalian rubah sesuai di sini ya. Sekarang qoro'a ya. Qoro'a artinya membaca. Silakan dirubah ya. Qoro'a. Wahid, isnani, salasa. Korokna. Sekarang kalau kita ngomong duduk ya, jalasa ya, jalasa. Duduk jalasa. Sekarang silakan ditasrif lugawi jalasa. Wahid, isnani, salasa. Jadi kalau kita ngomong saya duduk, bahasa Arabnya apa? Saya telah duduk. Jalastu. Kalau kami telah duduk. Jalasna. Kamu duduk, laki-laki. Kamu laki-laki duduk. Di mana kamu duduk? Di mana kamu laki-laki duduk? Aina jalasta. Jadi seperti itu ya. Disesuaikan secara domirnya. Nah, nanti kita tidak perlu menyebutkan domir ini ya. Misalkan kan di sini anta. Kita ngomong aina anta jalasta, tidak perlu. Langsung saja. Aina jalasta. Ya, nggak perlu ana jalastu, tidak perlu. Saya duduk. Bahasa saya duduk langsung saja jalastu. Nggak perlu pakai ana. Saya pergi dhahabtu. Nggak perlu pakai ana. Kami duduk jalasna. Jadi langsung saja pakai ini. Tidak perlu pakai domir yang di depan ini ya. Yes ya maksudnya. Ya, jadi ini fi'il madi ya. Apakah ada pertanyaan dari tasrif lugawi untuk fi'il madi? Jadi yang namanya tasrif lugawi ini kita rubahnya per bentuk ya. Tasrif lugawi itu merubahnya per bentuk.
berbentuk. Jadi kalau fi'il madi ya perubahannya seperti ini, rumusnya seperti ini kalau fi'il madi. Ya, yang kita baca tadi. Nanti kalau fi'il mudhari gimana? Ada beda, nanti berbeda. Kalau fi'il mudhari beda lagi. Ya, jadi kalau istilahnya tasrif istilahi itu ke samping. Tasrif istilahi itu perubahannya ke samping fa'ala yaf'ulu fa'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Jadi perubahannya ke samping. Kalau tasrif lugawi itu perubahannya ke bawah. Jadi kalau fi'il madi ya nanti dari fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alatas, fa'alna sampai ke bawah. Ya, jadi perubahannya itu per bentuk ya. Kalau fi'il madi ya perubahan dari fi'il madi domir huwa, fi'il madi domir huma, seperti itu. Ya, mauzun itu adalah yang memiliki makna ya. Jadi ada wazn, ada mauzun. Nah, di sini tertera ya. Di sini ada fa'ala, di sini ada fataha. Sekarang tanya, yang wazn yang mana? Fa'ala atau fataha? Fa'ala. Yep. Jadi wazn itu adalah rumus fa'ala. Dalam bahasa Arab rumus itu fa'ala. Ini rumusnya fa'ala. Tidak memiliki makna ya, karena ini rumus saja. Sedangkan mauzun itu yang bukan rumus tapi yang memiliki makna. Nah, berarti di sini mauzunnya adalah fataha. Pokoknya kata yang memiliki makna itu mauzun. Yang kita pakai, itu bukan wazennya, yang kita pakai itu mauzun karena memiliki makna. Contohnya kayak tadi ya, saya membuka fatahtu. Nah, fatahtu ini mauzunnya. Nah, sedangkan wazennya apa? Ya, wazennya berarti kalau fatahtu mauzunnya, wazennya berarti fa'altu. Ya. Jadi mauzun itu apa? Mauzun itu yang memiliki makna. Kata kerja yang bukan rumus ya. Istilahnya selain rumus. Kebalikan ya, ada wazn, ada mauzun. Kalau wazn rumus yang pakai fa'ala ini. Kalau mauzun itu yang memiliki makna, yang di sini ya, yang fataha, fatahu. Bisa dirubah-rubah, roja'a, dhahaba, pokoknya yang memiliki makna. Ya. Sip ya. Sekarang kita lanjut ke fi'il mudhari ya. Agak cepat saja ya karena waktunya mau habis ya. Jadi kalau tadi fi'il madinya fa'ala, kalau fi'il mudhari apa? Yaf'alu. Jadi fi'il mudhari'nya menjadi yaf'alu. Ya, yaf'alu. Jadi fa'ala fi'il madi fi'il mudhari yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, nasoha yansohu, qara'a yaqra'u ya. Fataha fi'il madi, nanti fi'il mudhari yaftahu atau yaf'alu. Nah, kemudian untuk cara merubah di fi'il mudhari itu penambahannya sama ya. Sama seperti di fi'il madi. Sekarang di sini kan fi'il madinya ya. Fi'il madinya fa'ala. Ini ditambahin huruf apa tadi? Alif ya. Ya kan? Kan aslinya fa'ala, jadi fa'ala berarti tambahin alif. Maka ini juga sama ditambahin alif. Yaf'ala. Ya. Kemudian untuk fi'il mudhari semuanya nanti ditambahin nun. Dari yaf'alu menjadi yaf'alani. Yaf'alani. Nah, kemudian untuk hum tadi fi'il madiyah ditambahin apa? Wow. Wow, berarti ini tambahin waw juga. Ditambahin nun menjadi yaf'aluna. Yaf'aluna. Seperti ini. Kemudian untuk domir hiya ini di fi'il mudhari. Ini tidak ditambahin apa-apa, cuma nanti ya-nya diganti ta menjadi taf'alu. Belakangnya tidak perlu. Kemudian untuk yang ini, yang humanya nanti menjadi seperti ini ya. Pakai ta juga.
Dan untuk dua orang, pokoknya rumus untuk dua orang itu ditambahin alif ya. Taf'ala, taf'alani. Rumus untuk dua orang ditambahin alif. Kalau rumus untuk jamak laki-laki ditambahin waw. Nah, rumus kalau jamak muannas, nah untuk jamak muannas ini tambahin apa? Tambahin apa ini? Fatahna, ini tambahin apa? Nah. Nah, ini ditambahin nun juga ya, dan huruf sebelum akhir nanti sukun. Jadi jadinya seperti ini, yaf'al, yaf'alna. Yaf'alna. Kemudian untuk yang anta, kalau anta itu tinggal dirubah ya-nya saja. Taf'alu. Menjadi Taf'alu. Kalau untuk dua orang, berarti kalau untuk dua orang itu nanti sama seperti di atas, taf'alu, pakai ta juga. Cuma rumus dua, rumus angka 2 ditambahin alif menjadi taf'alani. Ya. Kalau yaf'alani berarti mereka berdua, jadi orang ketiga. Tapi kalau taf'alani orang kedua, jadi ini hampir sama. Yang bedakan ini antara yaf'alani orang ketiga, kalau taf'alani orang kedua. Ya, orang yang sedang kita ajak ngobrol ya. Kemudian kalau antum di rumusnya ini hampir sama seperti yang di sini ya. Bedanya depannya diganti ta. Taf'aluna. Ya, taf'aluna. Jadi ada yaf'aluna sama taf'aluna. Nah, ini bedanya apa? Yaf'aluna sama taf'aluna. Orang ketiga dan orang kedua. Orang kedua. Ya. Sama-sama jam laki-laki, sama-sama buat istilahnya laki-laki lebih dari 3. Cuma kalau kita bilang yaf'aluna berarti mereka. Tapi kalau taf'aluna berarti kalian, antum. Ya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya kalau jamak laki-laki itu ditambahin waw. Kalau nun ini karena dia fi'il mudhari. Kemudian untuk berdua atau musanna ditambahin alif. Rumusnya tambahin alif ya musanna. Ini kemudian untuk yang kamu perempuan ya. Nah, kamu perempuannya agak beda sendiri ya. Nah, ini nanti kalau perempuan menjadi Taf'alina. taf'a ditambahin ya sukun dan nun fathah. Taf'alina. Ya. Dihafal saja ya kalau emang bingung rumusnya, hafalin saja. Kalau untuk berdua sama seperti di atas. Rumus berdua ditambahin alif, ditambahin alif juga. Kemudian untuk antunna, antunna ini sama seperti di sini, cuma bedanya kalau yang hunna itu pakai iya. Nah, kalau yang di sini pakai apa? Pakai ta. Taf'alna. Ya. Berarti ada yaf'alna sama taf'alna. Bedanya apa? Yaf'alna buat orang ketiga, kalau taf'alna untuk orang kedua. Sama seperti yaf'aluna sama taf'aluna. Berarti intinya kalau make iya itu orang ketiga. Kalau di depannya make iya orang ketiga. Kalau make ta berarti orang kedua. Dhamir mukhatab ya. Nah, untuk saya ini gampang ya. Untuk saya ya ditambahin alif saja. Jadi huruf depannya diganti alif ya. Jadi af'alu. Kemudian kalau nahnu a-nya diganti nun menjadi Naf'alu. a. Jadi a-nya diganti nun.
langsung menjadi naf'alu. Af'alu naf'alu. Ya. Jadi seperti ini untuk al-fi'il al-mudhari ya. Coba kita baca dulu ya. Kita baca dahulu, terlebih dahulu. Naqra awalan. Kita baca per domir ya. Kita dari domir goib dulu. Silakan ikutin ana dulu. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alani yaf'alna Taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alani taf'alani taf'alina taf'alani taf'alna. taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna Af'alu naf'alu. af'alu naf'alu. Yep, ya. Jadi ini namanya wazannya ya. Ini wazannya. Ya, kemudian kalau mauzun gimana ya? Kalau mauzun nanti yang pakai fathah tadi ya. Sama ya. Kalau ini ditambahin fa'ala menjadi yaf'alu, kalau fathah menjadi Yaftahu. nah, ditambahin ini juga ya, ditambahin ya juga. Yaftahu. Nanti sampai belakang juga sama. Kalau ini yaf'alu, yaftahu. Kalau di sini yaf'alani menjadi yaftahani. Kalau yaf'aluna menjadi Yaftahuna. 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 Cukup ya. Yaftahuna. Seperti ini ya. Kalau taf'alu. Nah, menjadi taftahu. Tinggal dikasih ta ya. Kalau taf'alani nanti taftahani. Kalau yaf'alna menjadi Yaftahna. 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 Nanti sampai akhir nanti sama ya, sama seperti rumus yang di wazannya yaftahna. Berarti kalau di sini taf'alu nanti ya tinggal diganti saja menjadi taftahu. Kalau ini menjadi taf'alani, taftahani. Kalau ini taf'aluna menjadi taftahuna. Nanti di sini taf'alina, taftahina. Taf'alani juga berarti sama taftahani. Nah, taf'alna nanti jadi taftahna. Af'alu menjadi aftahu. Naf'alu menjadi Naftahu. Iya. Jadi intinya ngikut sesuai wazannya. Ngikut sesuai wazannya. Sama seperti yang di fi'il madi tadi ya. Nah, ini wazan ini nanti akan mengikut ya. Mauzun ini ngikut wazannya. Jadi kalau wazannya pakai af'alu, ini nanti aftau. Tep ya, yang perlu antum perhatikan seperti ini ya. Yang perlu antum perhatikan
huruf ainnya ya, huruf ainnya. Jadi kan di sini yaftahu. Yaftahu. Kalau kita rubah masuk ya. Masuk itu bahasa dakhola, fi'il mudhari'nya apa? Masuk bahasa Arabnya apa? Dakhola, Yadkhulu. yadkhulu. Sekarang huruf sebelum akhirnya harokat apa? Yadkhulu. Huruf sebelum akhirnya harokat dhamma. Yadkhulu ya. Maka sampai akhir nanti tidak boleh dirubah koknya ya. Berarti ini yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Berarti tadkhulu ya, seperti itu ya. Berarti kalau pokoknya huruf sebelum akhir itu tidak boleh dirubah. Yang dirubah itu huruf akhirnya. Kayak yaftahu. Hu-nya ini bisa dirubah. Yadkhulu, lamnya ini bisa berubah harokatnya. Tapi sebelum akhirnya tidak boleh. Kalau yadkhulu sampai akhir yadkhulu semua. Ya jelisu li sampai akhir kasroh semua. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Tajelisu, tajelisani, ya jelis, ya jelisna. Jelas ya maksudnya. Jadi nggak boleh antum merubah nanti misalkan di sini aftahu. Nanti berarti menjadi ajlasu. Nggak boleh ya. Kalau ajlisu aslinya ya jelisu. Jadi aslinya kasroh, nanti kalau dirubah sini ya tetap ajlisu, najlisu. Ya. Jadi bentuk pertama dari fiilnya itu yang tidak dirubah itu harokat sebelum akhirnya. Ya jelisu. Yaqra'u, yaqra'u, ro-nya fathah, berarti sampai akhir ro-nya fathah. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Taqra'u, taqra'ani, taqra'una, taqra'ina, taqra'ani, taqra'una, aqra'u, naqra'u. Begitupun juga kalau sulasi mazid ya. Contohnya yang kemarin kita pelajarin ya. Contohnya kemarin ada yusafiru. Safaro, yusafiru. Nah, yusafiru. Kalau safaro ini fi'il madiyah dulu ya. Tadi belum kita sebutkan kalau mazid ya. Nah, safaro, safaro, safaru, safarot, safarota, safarna. Jadi sama, perubahannya itu sama. Jadi sulasi mazid, sulasi mujarrad atau rubai tidak ada perbedaan ketika tasrif lugawi. Ya, karena bentuk di awalnya tidak dirubah. Kalau safaro sampai akhir ya safaro. Yang dirubah cuma huruf akhirnya saja. Safaro, safaro, safaru. Ya kan, safarta, safartuma, safartum. Jadi sanya tetap panjang kan, di awal kan safaro. Di awal kan sanya panjang ya. Jelas ya. Jadi kalau tasrif lugawi itu seperti itu. Kita tidak perlu tidak ada perbedaan dari huruf. Nanti apa bedanya kalau hurufnya 3 sama huruf 4? Tidak ada perbedaan kalau tasrif lugawi. Ya, yang ada perbedaan tasrif istilahi ya, yang kemarin kita pelajarin itu ada perbedaan ketika hurufnya 3 dan hurufnya 4 untuk fi'il madinya, cara merubahnya. Tip, ya sekarang praktek ya, terakhirnya praktek. Sekarang fi'il mudhari dulu ya. Fi'il mudhari. Silakan anak kasih mauzunnya. Anak kasih fi'il yang memiliki makna, kalian tasrif, kalian rubah. Urutkan seperti ini ya. Silakan tasrif lugawi, sarif tasrifan lugawian min yarji'u ya. Silakan coba ditasrif, yarji'u. Yarji'u, wahid, isnani, salasa, yarji'u. Yarji'ani. Yarji'uni, yarji'una. Tarji'u, tarji'ani. Yarji'na. Yarji'na. Yarji'u. Tarji'u. Tarji'u. Tarji'ani. Tarji'una. Tarji'una. Tarji'ina. Tarji'ani. Tarji'ani. Tarja'ani. Tarji'na. Tarji'u. Tarji'una. Tarji'u. Ya seperti Anda bilang tadi, nggak boleh tarja'u, nggak boleh ya. Kalau dari awal yarji'u, dari awal jim kasrah, berarti nanti tarji'u, tarji'ina. Ya. Coba lagi ya, silakan dirubah.
di tasrif ya. Yahsibu ya, yahsibu. Yahsibu. Yahsibu, yahsibani, yahsibuna, tahsibu, tahsibani, Tahsibu, tahsibani, tahsibna, tahsibna. Terus tahsibu, tahsibani, tahsibuna, tahsibani, tahsibina, tahsibani, tahsibna, ahsibu. ahsibu, nahsibu. Baik. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk prakteknya ya. Ini anak lihatkan di PDF yang sudah ada ya, yang sudah bentuk kalau misalkan yang lengkapnya ya. Tazir. Untuk tasrif lugawi fi'il madi dan mudhari ya. Jadi kalau di buku ini yang buku lengkapnya kemarin ya. Nah, ini udah lengkap ini. Ini fi'il madi, kataba, katabu bab 1 ya. Kataba bab 2, doroba, dorobu sama ya. Sama, tidak ada perbedaan. Bahkan ketika sulasi mazid, istighfaru. Cara merubahnya sama. Karena yang dirubah itu huruf akhirnya saja ya. Jadi apapun bentuknya ketika di awal nggak ada perbedaan ketika tasrif lugawi. Nah, ini sama seperti tadi. Fa'ala, fa'alu, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Nanti istighfaro juga sama. Ini ketika fi'il madi ya. Ketika fi'il mudhari juga sama. Ini fi'il mudhari yang bawahnya ini ya. Nah, ini bab 1 sampai mazid ya. Ini wazirnya, ini rumusnya. Cara merubahnya sama. Yang perlu antum perhatikan ketika ainnya domah sampai akhir domah. Seperti Anda bilang tadi ya. Yadkhulu di awal domah, nanti di akhir khoknya domah juga. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Ketika yaf'ilu, ketika yajlisu, langsung aja di sini ya. Ketika yadribu, roknya kasroh. Sampai akhir harus kasroh. Yadribu, yadribani, yadribuna. Jadi nggak boleh tiba-tiba antum merubah menjadi tadrobu. Nggak bisa. Dari awal kasroh, yadribu, sampai akhir kasroh. Seperti itu ya. Jadi seperti ini untuk tasrif lugawi fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Di pembelajaran malam hari ini. Tip ya, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Masih. Padahal ya, kalau ada yang bertanya, sulasi mujarad apa ya Ustaz? Nah, itu sulasi mujarad itu pembahasan di apa namanya di Zoom sebelumnya ya. Tapi Anda jelaskan sedikit di sini ya. Sulasi mujarad itu hurufnya ada 3. Ya. Sulasi mujarad itu hurufnya itu ada 3. Ya, anak langsung kita lihat di sini aja. Dan huruf itu antum bisa lihat itu bukan di fi'il mudhari ya. Sekarang anak tanya, fi'il mudhari. Yaf'ulu atau di sini yadribu. Ini hurufnya ada berapa? Yadribu hurufnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada 4 ya. Ya, do, ro, ba ada 4. Tapi kalau misalkan kita ngomong sulasi mujarad itu kita tidak ngambil di fi'il mudhari. Kita ngambil di fi'il madi. Ya, fi'il madi ya, fi'il madi yang ini. Jadi kataba, doroba, anak tanya, ini hurufnya ada berapa? Kataba atau doroba? 3. Maka ini dinamakan sulasi mujarad. Ya. Sulasi mujarad. Ya. Nah, kalau sulasi mazid gimana? Sulasi mazid itu contohnya istighfar seperti ini ya.
Istaghfara. Ini sulasi mazid, hurufnya lebih dari 3. Fi'il madinya ya. Antum melihat fi'il madinya. Ya. Nah, terus ada yang bertanya, sigot itu apa? Sigot itu bentuk. Ya. Jadi fi'il madi itu sigoh. Fi'il mudhari itu sigoh. Masdar itu sigoh. Ya. Sigoh itu apa? Bentuk. Jadi ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, fi'il amr, itu namanya sigoh. Ya. Ini PDF-nya gratis ini ya. Nanti akan Ana share lagi di grup ya. Bagi yang baru masuk grup nanti apa namanya, sudah ada rekaman pembelajarannya juga ya. Jadi pembelajaran malam hari ini itu cuma singkat saja. Cuma nanti kalau antum mau pembelajaran lebih detailnya gimana? Ada 2 pilihan. Antum mau lihat di YouTube secara mandiri atau secara privat. Secara privat itu dengan adanya guru. Nah, kalau dengan adanya guru itu yang nanti yang intensif dan itu yang berbayar. Cuma kalau antum melihat di YouTube saja boleh ya, silakan gratis ya kalau di YouTube. PDF-nya ini juga untuk umum juga ya. Tafadhal, apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Jangan ditanyakan ya, Kak, sigot itu apa, sulasi mujarad apa. Nah, itu bagus ya kalau bertanya seperti itu. Karena itu istilah-istilah dalam ilmu shorof yang kalau antum nggak paham itu bingung. Sigot apa, Kak? Sigot yang tadi ya. Sigot itu apa? Ada yang bisa jawab? Yang ini Ustadz, fi'il madi, fi'il mudhari. Bentuk ya. Sigot itu bentuk. Fi'il madi, fi'il mudhari itu sigoh. Sigoh Oh, atau iya. sigot. Ya. Yang ke samping ya Ustadz ya. Paham. Jadi yang perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bentuk itu bahasa Arabnya apa? Bentuk itu sigoh ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il itu namanya sigoh. Kalau wazan itu apa? Wazan itu yang fa'ala tadi, rumus ya, fa'ala. Kalau mauzun apa? Mauzun itu bukan rumus, tapi yang sudah memiliki makna, bukan rumus. Kalau wazan rumus, kalau mauzun itu memiliki makna. Ya. Jadi itu istilah-istilah dalam ilmu sharaf yang mana antum harus paham ya. Kelas ya, apakah ada pertanyaan lagi? Insyaallah. Insyaallah hakadha darsuna al-yaum. Nah, madza? Shorof ya Ustadz. Ini ilmu shorof ya Ustadz atau nahwu? Ini sharaf ya. Jadi tasrif lugawi, tasrif istilahi, ya perubahan-perubahan bentuk tadi masuknya di ilmu sharaf. Dan ilmu sharaf antum kalau bisa ngomong itu harus bisa sharaf ya. Nggak mungkin contohnya kayak gini ya. Kita bilang saya pergi ke masjid, nanti kita bilangnya ana yadhhabu ilal masjidi. Boleh atau tidak seperti itu? Ana yadhhabu ilal masjidi. Enggak. Enggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Jadi ya harus benar, ana adhabu. Makanya yang namanya sorof itu sangat penting buat ngomong ya. Beda sama nahwu. Nahwu itu masalah harokat akhir. Misalkan aslinya ana adhabu ilal masjidi. Kalau secara harokat lengkap ya. Kalau secara nahwu ana adhabu ilal masjid. Ilal masjidi. Kita boleh membacanya seperti ini. Ana adhab ilal masjid. Adhab ilal masjid. Disukunkan. Boleh seperti ini. Makanya kalau nahwu itu kalau kita mau mukalamah, kalau mau speaking atau mau ngomong itu nggak perlu mendetail, nggak perlu terlalu mendalami nahwu, nggak apa-apa. Yang penting sorofnya harus bisa. Karena kalau kita bilang ana yadhabu, anta yaqra'u kan lucu ya. Anta ya taqra'u bukan anta yaqra'u. Makanya ilmu sorof ini sangat penting buat ngomong ya, buat istilahnya buat mukalamah ya. Makanya kalau antum nanya dulu kan mana belajar sorof atau nahwu, maka Ana bilang dahulukan sorof dulu karena sorof itu tidak terlalu luas, tidak seluas nahwu dan sangat penting di penggunaan untuk bahasa Arab dasar. Ya, dan ya seperti itu. Sorof sangat penting. Emang susah. Banyak yang harus dihafal. Sorof itu banyak yang harus dihafal dan ya rumit kalau buat pemula ya. Tapi kalau antum sudah mempelajarinya lama-lama, insya Allah bisa ya. Karena itu ketika di awal saja.
kalau sudah mempelajarinya, kalau sudah mendalaminya, ternyata banyak yang sama. Kalau antum lihat di sini kelihatannya banyak ya. Kelihatannya banyak banget, tapi kalau antum sudah mempelajarinya, ini tuh mirip-mirip. Cuma antum belum melihat, antum cuma melihat dari luarnya banyak. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip dan gampang. Kalau antum sudah mempelajarinya, maka ya seperti itu, harus dipelajari shorof ya. Dan shorof itu ilmunya tidak terlalu luas ya, tidak seluas nahwu. Kalau nahwu itu luas ilmunya dan macam-macam ya, mencakup semua hal. Cuma kalau shorof ya cuma perubahan-perubahan ini. Tasrif lugawi, tasrif istilahi antum sudah menguasai, maka insya Allah shorof udah cukup ya. Tasrif istilahi yang kemarin sama tasrif lugawi ini yang kita pelajari hari ini. Kalau antum sudah menguasai, insya Allah intinya shorof itu inti pelajaran shorof itu dua itu ya. Maka silakan dipelajari ya. Ya, jadi emang seperti itu untuk shorof. Jadi penting, rumit dan banyak pembagiannya. Tapi sebenarnya nggak terlalu luas. Dan kalau antum sudah menghafal, nanti akan lebih mudah ya. Pusingnya di awal aja lah, istilahnya kalau bahasa kitanya, shorof itu pusing di awal saja, karena setelah itu nggak ada lagi. Setelah tasrif lugawi, tasrif istilah itu mudah ya, kayak isi fi'il majhul atau yang lain-lain itu terlalu sulit ya. Mungkin sama fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal itu yang lumayan ya. Sip ya. Adunnu kafaina bihadzal qadar. Mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Insyaallah idza wajadtu alwaqt maratan ukhra awil fursa litadris saudarisukum maratan ukhra. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi dalam mengajar, insyaallah akan Anda buka lagi kelas yang untuk umum seperti ini. Tapi ma'ruf tuh ya. Tapi Anda belum tahu untuk kedepannya gimana ya. Yang penting nanti kalau ada waktu pasti Anda kabarin di grup itu ya. Jadi silakan meskipun pembelajaran hari ini sudah selesai, jangan keluar grup ya. Karena info untuk pembelajaran Zoom yang dan lain-lain atau pembelajaran itu akan di-share di grup situ ya. Meskipun nanti mungkin qadarullah Anda belum bisa ngajar minggu depan atau minggu depannya lagi, tapi insya Allah kalau ada pembelajaran dan Anda ada waktu luang pasti Anda share di grup itu ya. Di grup pejuang bahasa Arab. Ya, maka kalau bisa jangan keluar ya. Karena itu cuma satu grup saja ya. Dari semua grup antum itu cuma satu grup saja, dan di grup itu insya Allah nggak ada spamnya ya. Maksudnya grupnya Anda kunci ya, sehingga nggak ada orang yang nyepam, nggak ada orang yang nggak ada hubungannya sama bahasa Arab, tidak. Ini hubungannya dengan bahasa Arab semua. Atau nanti ada tentang beasiswa atau tentang yang lain-lain Anda share di situ juga. Makanya kalau antum keluar dari grup itu ya sayang sekali ya, karena belum tahu kedepannya gimana kan. Sip ya. Mungkin hakadha darsuna al-yaum hayanah tatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni timamikum. Nanti dokumentasinya akan Ana share di grup. Ya, silakan boleh di-share ke medsos kalian ya. Medsos ke Instagram atau status WA, status Instagram, SG boleh ya. Kalau di Instagram nanti jangan lupa tag Ana juga ya. Nanti Ana share di grup apa yang harus di-tag. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jaga